Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan membahas salah satu film yang berjudul Bricklayer. Film ini bercerita tentang sebuah mantan agen CIA legendaris yang kembali dipanggil oleh kesatuan. Dia diberikan tugas untuk membunuh kawan seperjuangannya dahulu ketika masih bertugas di CIA. Tentu hal tersebut sangatlah berat. Namun di sisi lain kawannya itu telah membuat ancaman bagi CIA. Lantas, apakah dia akan menghabisi kawannya itu atau justru mendukung kawannya tersebut? Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Seorang kritikus pemerintah Amerika yang khusus menyoroti bidang intelijen. Ia bertemu dengan seorang pria misterius pada siang itu. Pria tersebut mengklaim memiliki bukti-bukti kebusukan CIA. Greta terlihat sangat antusias melihat foto-foto dan berkas-berkas yang ditunjukkan. Namun, tiba-tiba ia menyadari bahwa ada niat terselubung di balik pertemuan mereka. Pria itu berniat membunuh Greta dengan dingin. Berita tentang kematian Greta memicu gelombang protes di Yunani. 3 kritikus intelijen Amerika yang diduga tewas oleh tangan CIA di negara tersebut telah menimbulkan kekhawatiran. Menteri Luar Negeri Yunani, Kostas, bahkan menyatakan bahwa Amerika telah melakukan pembunuhan terhadap warganya. Sebagai respon, seorang agen CIA bernama Kat ditugaskan untuk menemukan dalang di balik pembunuhan Greta. Setelah seharian menyusuri rekaman CCTV, Kat berhasil mengidentifikasi pelakunya. Namun, begitu ia menyadari siapa pelakunya, yaitu Viktor Radek, seorang mantan agen CIA yang seharusnya telah dinyatakan tewas 18 bulan lalu. Kat merasa panik. Muncul pertanyaan besar mengenai bagaimana Radek bisa selamat dan apa motif dibalik pembunuhan Greta yang misterius ini. Sebagai respon terhadap situasi yang semakin rumit, Kat bersama atasannya mengunjungi seorang pria bernama Phil. Phil yang sehari-hari bekerja sebagai tukang batu ternyata adalah seorang mantan agen ternama. Ceritanya singkat, Phil pernah bertemu dengan seorang pria bernama O'Malley yang kita sebut Mali, yang merupakan mantan atasan Phil. O'Malley meminta bantuan Phil dan Kat untuk pergi ke Yunani dan menangkap Radek. Terdapat kekhawatiran bahwa Radek merencanakan sesuatu yang sangat berbahaya, mungkin melibatkan kerjasama dengan mafia Rusia. Namun, Phil langsung menolak perintah tersebut. Setelah pensiun, dia tidak lagi ingin terlibat dalam misi rahasia dan tidak ingin melibatkan diri dalam urusan yang dapat membahayakan kehidupannya. Sebenarnya salah satu alasan Phil ditugaskan untuk menangkap Radek adalah karena 18 bulan yang lalu, dia sendiri yang diutus untuk membunuhnya. Malam itu, setelah menyelesaikan tugasnya, Phil kembali teringat akan masa lalu di mana ia dan Radek pernah bersahabat dan bahkan sangat dekat dengan keluarga Radek. Setelah mengenang masa lalu, tiba-tiba Phil diserang oleh sejumlah pembunuh bayaran. Meskipun terkena tembakan, Phil segera mengobati lukanya dan berusaha untuk melarikan diri. 2 orang penyerang muncul mencoba membunuhnya, namun disinilah kemampuan sejati Phil terlihat. Tanpa menggunakan senjata api, ia mampu mengatasi kedua musuh yang mencoba membunuhnya. Ternyata masih ada satu musuh lagi yang muncul belakangan. Di tengah pertarungan yang sengit, keduanya tiba-tiba terjatuh ke dalam sebuah lift darurat di apartemen. Musuh terakhir sebelum meninggal sempat memberitahu Phil bahwa Radek menyampaikan salam kepadanya sebagai hasil dari kejadian semalam. Akibat insiden tersebut, Phil memutuskan untuk menerima misi yang diberikan kepadanya. Pagi itu, keduanya berdua berangkat menggunakan pesawat militer. Panjang perjalanan, Phil hanya memberikan peringatan kepada Kat agar tidak menghalangi jalannya misi. Di tengah perjalanan, Kat memutuskan untuk membuka file lama Phil terkait misi pembunuhan Radek. Dalam file tersebut terungkap bahwa Phil memang berhasil membunuh Radek, tapi jasadnya tidak ditemukan karena jatuh ke laut. Terlampir juga foto jasad anak dari istri Radek yang ditemukan bersimbah darah. Singkat cerita, begitu tiba di Yunani, Phil diam-diam mengarahkan mereka untuk mendatangi teman lamanya bernama Patricio.
Sebagai informan tambahan, sebelum Fail mengundurkan diri dari CIA, dia lama ditugaskan di Yunani, hingga ia sudah sangat mengenal kondisi negara ini dengan baik. Tanpa basa-basi, Fail mengunjungi Patricio untuk mendapatkan senjata, identitas baru, dan kendaraan untuk penyamaran. Patricio terkenal sebagai pemasok kebutuhan para agen sejak dahulu. Meskipun awalnya Kate kurang setuju karena tidak sesuai dengan protokol, namun akhirnya Kate setuju dengan saran Fail demi kesuksesan misi menangkap Radek. Begitu tiba di hotel, Fail dengan baik hati memberikan kesempatan kepada Kate untuk mandi dan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Namun ini hanya siasat Fail semata agar bisa menyelinap keluar dari sana. Ia menuju gereja untuk meninggalkan HP yang diberikan oleh Kate agar tidak bisa terlacak. Selanjutnya dengan diam-diam ia menghadiri sebuah pesta untuk bertemu dengan teman lamanya, Ty, seorang agen CIA. Fail meminta informasi tentang lokasi seorang anggota mafia yang dulu menjadi informan andalannya Radek selama bertugas. Ia yakin bahwa sampai saat ini mereka saling berinteraksi dan membantu Radek dalam tindakan kriminalnya. Sebagai teman dekatnya sejak lama, Tai tanpa basa-basi langsung memberikan informasi yang diinginkan oleh Fail. Malam itu tanpa membuang waktu, Fail menuju sebuah klub yang dimiliki oleh mantan informannya bernama Steen. Namun untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan Radek dari Steen tidak akan mudah. Steen tidak akan mau membuka mulut, terutama karena kini ia telah menjadi miliuner dan memiliki banyak bodyguard. Fail tidak memiliki pilihan lain. Bodyguard Steen terus berdatangan. Namun dengan sangat lincah, Fail berhasil menghajar mereka satu persatu dengan tangan kosong. Namun jumlah bodyguard yang tak terbatas membuatnya memilih untuk kabur. Beruntung, Kate tiba tepat pada waktunya menawarkan tumpangan. Meskipun tentu saja Kate sempat marah karena ditinggalkan di hotel. Seiring perjalanan, Kate meminta penjelasan mengenai apa yang menyebabkan Radek yang sebelumnya merupakan seorang agen menjadi target CIA. Fail menjelaskan bahwa awalnya Radek menyamar sebagai perantara bagi mafia Rusia dan Yunani. Tetapi penyamarannya terbongkar, menyebabkan keluarganya dibunuh. Sejak saat itu Radek memutuskan untuk membabi buta terhadap para mafia dan orang Rusia di Yunani. Fail sendiri diutus untuk membunuh Radek. Tetapi pada saat yang bersamaan, Tai mendapatkan email berisi bukti video konspirasi CIA di berbagai negara. Radek meminta tebusan sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat dalam bentuk Bitcoin, agar video tersebut tidak tersebar ke media massa. Situasi yang rumit ini menjadi latar belakang mengapa Radek menjadi target utama CIA, dan Fail terlibat dalam misi yang lebih kompleks dari yang dia bayangkan. Kembali ke Fail dan Kate yang berhasil melacak kediaman Steen. Saat rumah tersebut kosong, keduanya berhasil masuk untuk mencari petunjuk tambahan. Sebagai seorang tukang batu yang handal, Fail melihat sesuatu yang aneh dengan perapian di rumah tersebut. Setelah membongkar, mereka menemukan barang-barang dari para kritikus yang telah dibunuh oleh Radek. Di dalamnya juga terdapat sebuah koran yang menampilkan kritikus lain yang kemungkinan akan menjadi target selanjutnya. Namun tiba-tiba seorang bawahan Steen masuk ke rumah. Untungnya Fail dan Kate berhasil bersembunyi, namun saat itulah Kate tiba-tiba bersin dan membuat penyamarannya terbongkar. Meskipun Kate sebenarnya memiliki kesempatan untuk menembak musuhnya, ia terdiam karena mungkin sedang grogi. Akibatnya keduanya terluka dalam aksi tersebut, walaupun tidak menyangka musuhnya cukup tangguh. Namun pada akhirnya ia tetap mampu menghabisi mereka dengan brutal. Keesokan harinya mereka berhasil melacak keberadaan target selanjutnya, seorang kritikus yang terlihat sedang bersantai di sebuah kafe. Fail meminta bantuan Patricio untuk ikut dalam misi ini, sementara dirinya dan Kate mencoba mencari keberadaan Radek di sekitaran lokasi. Tak lama kemudian Fail menerima telepon dari Radek dan keduanya saling berbincang. Dalam percakapan tersebut terungkap bahwa 18 bulan yang lalu Fail sebenarnya tidak membunuh sahabatnya. Lebih tepatnya ia memalsukan kematian Radek. Namun Fail tidak menyangka bahwa Radek akan kembali muncul untuk balas dendam kepada CIA. Alasan utama Radek ingin menghancurkan nama CIA adalah karena penyamarannya terbongkar di masa lalu, yang ternyata disebabkan oleh ulah petinggi institusi itu sendiri.
Sambil melakukan panggilan telepon, Fail berusaha menjelajah mencari keberadaan Radek yang seharusnya tidak jauh dari lokasi. Namun mereka dikecoh karena Fail berhasil menjatuhkan Radek dari sepedanya. Meski begitu, mereka berhasil menemukan sebuah tablet yang terletak di jok belakang motornya. Kejadian ini membuat Kate merasa kesal karena Fail dianggap bertindak ceroboh. Meskipun demikian, hal lain yang perlu mereka diskusikan adalah Radek yang setelah berhasil membunuh targetnya melemparkan sebuah foto. Orang dalam foto tersebut merupakan salah satu target rahasia CIA. Ini berarti Radek memiliki potensi untuk membocorkan seluruh data tersebut ke media dan mengancam diplomasi Amerika. Pertanyaannya, dari mana ia dapatkan? Fail kemudian mampir untuk menemui Tai, di mana ternyata mereka berdua pernah menjadi sepasang kekasih. Bahkan sebelum pensiun, Fail pernah mengajak Tai untuk kabur bersama. Namun Tai merasa bahwa seluruh hidupnya sudah ia abadikan untuk negara. Di sana, Fail juga menyampaikan tentang perkataan Radek tadi, di mana CIA sendiri yang telah membocorkan penyamarannya kepada para mafia. Ternyata hal itu merupakan kenyataan. Sebelum menjadi kepala stasiun CIA di Yunani, Tai telah memberitahu informasi tersebut. CIA berdalih bahwa itu adalah tindakan yang perlu mereka ambil, karena Radek sebelumnya telah menolak tugas yang diberikan. Melalui kilas balik, kita dibawa untuk menjelaskan tugas apa yang membuat Radek dikhianati oleh CIA. Saat itu, kinerja Radek sangat baik, dan para petinggi CIA kemudian memberikan promosi serta meminta untuk berhenti dari penyamarannya. Selain itu, Radek diberikan tugas baru untuk membunuh seorang politisi Yunani. Selama ini Radek hanya mempertimbangkan untuk membunuh orang-orang yang jelas terlibat dalam kejahatan, seperti mafia dan gangster. Oleh karena itu, ketika diminta untuk membunuh seorang politisi, ia menolak. Namun, agar Radek mau melanjutkan tugasnya, CIA mengungkapkan identitasnya kepada para mafia, yang akhirnya menyebabkan istri dan anaknya tewas. Setelah kembali ke hotel, Fail dihadapkan dengan senjata oleh Kate yang mengetahui bahwa ketika di lokasi Radek menelponnya. Kate mulai curiga bahwa selama ini mereka berdua bekerja sama dan tidak menutup kemungkinan bahwa Fail sejak awal tidak pernah berniat membunuh Radek. Meskipun ketahuan, Fail hanya tersenyum, menjelaskan bahwa memang ia tidak pernah membunuh Radek. Namun ia juga memberikan alasan lengkap mengapa pada saat itu Radek tidak bersalah. Malam itu, mereka pergi ke gudang Patricio untuk menyelidiki isi hard drive tablet yang berhasil mereka ambil dari Radek sebelumnya. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Patricio tidak mengangkat teleponnya dan anjing kesayangannya terlantar di luar gedung. Saat menyusuri ke dalam, mereka menemukan bahwa Patricio telah tewas dan jasadnya dipasangi jebakan bom. Untungnya Fail menyadari hal tersebut sejak awal. Jasad Patricio hanya menjadi umpan, karena tidak lama kemudian Steen beserta puluhan bawahannya datang dan mengejar mereka berdua, memicu aksi saling tembak. Kate dan Fail tersebar untuk menghabisi musuh satu persatu. Pada akhirnya, Fail berhasil mengalahkan sebagian besar musuh yang mengejarnya. Namun, Kate yang tertinggal bersembunyi di gerbong kereta dan sayangnya dia tertangkap oleh musuh. Fail akhirnya dipaksa menyerahkan diri atau Kate akan dibunuh. Di akhir perpisahan, Kate meminta maaf atas kecerobohannya. Namun Fail meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ternyata, bom yang terpasang pada jasad Patricio berhasil digunakan oleh Fail sebagai jalan keluar. Dalam situasi tersebut, Kate yang awalnya cemas menjadi sadar bahwa Fail bukanlah mantan agen sembarangan. Di pertengahan perjalanan, mereka mendapatkan kabar bahwa CIA setuju untuk membayar uang sebesar $100 juta yang diminta oleh Radek. Tak lama kemudian, O'Malley tiba di kantor CIA Yunani dan memberitahu bahwa Radek memiliki syarat khusus dalam transaksi tersebut. Kate diutus untuk membawa hard drive berisi Bitcoin sebagai objek transaksi. Fail protes karena mengetahui bahwa Kate akan jatuh ke dalam perangkap. Namun protesnya dijawab dengan pemecatan. Tanpa membuang waktu, Kate menaiki kereta menuju lokasi yang diberikan, menjalankan tugasnya meskipun dalam kondisi yang riskan. Setibanya di lokasi, Kate menemukan ponsel yang menunjukkan lokasi selanjutnya, mengarah ke ruangan bawah tanah di sebuah kafe.
Namun tiba-tiba Vale muncul kembali mengikuti Kate dengan menggunakan alat pelacak yang diam-diam dipasangnya. Mereka berdua saling berganti peran dan Vale memasuki sebuah ruangan dan menemukan laptop. Saat hard drive berisikan Bitcoin dicolokkan, laptop tersebut secara otomatis mengaktifkan video call dari Radek yang mengungkapkan bahwa ia sudah menduga kedatangan mereka. Alasan persahabatan mereka berdua dahulu hancur karena Vale gagal melindungi keluarga Radek. Sebagai penutup dari aksi balas dendamnya, Radek mengancam akan membunuh Menteri Luar Negeri Yunani. Tindakan ini jika dilakukan akan menyalahkan sepenuhnya CIA dan dapat memicu perang antar negara. Situasi semakin rumit dengan ancaman yang dihadapi oleh Vale dan Kate. Di bawah meja ternyata telah terpasang sebuah bom. Dalam waktu yang singkat, Vale berusaha mencari cara untuk meminimalisir efek ledakan. Namun akhirnya bom tersebut meledak dengan cukup kencang. Radek terlihat menaiki sebuah mobil van dan berusaha kabur dari lokasi. Ia mencoba menabrak Vale, tetapi gagal. Untungnya Kate tiba dengan membawa mobil mereka memulai aksi kejar-kejaran. Pada akhirnya, Vale berhasil menerobos dinding dan menabrak mobil Radek hingga terpental. Meskipun semua terluka cukup parah akibat kecelakaan ini, Radek berhasil kabur dari lokasi. Namun karena Vale telah mengetahui siapa yang akan menjadi target terakhirnya, ia langsung menuju tempat Menteri Luar Negeri Yunani yang berada di sana saat itu. Di tengah keramaian, Vale mencari keberadaan mantan sahabatnya yang pasti akan segera membunuh menteri tersebut. Terlihat Radek berada di panggung, menyamar sebagai salah satu anggota media. Tanpa membuang waktu, Vale mengambil sebuah palu dan merubuhkan pijakan tempat Radek berdiri. Si dramatis pun mencapai puncaknya. Sebelum membunuh Radek, Vale minta maaf karena tidak berhasil melindungi keluarganya dahulu. Akhirnya tembakan pun dilepaskan, mengakhiri seluruh misi ini. Namun karena dianggap sebagai ancaman, Vale juga ditembaki oleh polisi setempat. Saat terbangun di rumah sakit, Kate dan O'Malley sudah berada di sana. Mereka menyampaikan bahwa meskipun Radek berhasil ditangkap, dana yang ia curi hilang entah kemana. O'Malley secara khusus berterima kasih kepada Vale. Ketika mereka berdua tersisa di ruangan, Kate mengungkapkan bahwa O'Malley pasti memiliki uang yang telah dicuri. Situasi semakin kompleks, dan misteri dana yang hilang masih terus menggelayuti mereka. Mereka menduga bahwa O'Malley adalah orang dalam CIA yang diam-diam membantu kejahatan Radek. 2 malam kemudian, Vale diam-diam menyelinap ke apartemen Tai. Awalnya ia hanya ingin bertemu mantan kekasihnya, namun tiba-tiba menemukan sebuah piringan hitam yang seharusnya milik Radek. Disitulah ia menyadari bahwa orang dalam alias Ordal yang selama ini berkhianat adalah mantan kekasihnya sendiri. Ordal menjual informasi CIA demi mendapatkan uang tebusan. Di saat yang sama, beberapa pasukan kiriman kembali muncul untuk membunuh Vale. Sebelum mereka berhasil masuk ke apartemen, Vale membuka sebuah tempat kaset yang berisikan bahan peledak yang telah lama ia simpan di apartemen Tai. Bahan peledak itu kemudian dimasukkan ke dalam oven dan akhirnya ledakan tersebut menghabisi semua musuh yang mengejarnya. Vale yang dalam keadaan terluka akibat jatuh dari ketinggian hampir ditabrak oleh mantan kekasihnya. Untungnya Kate berhasil menyusul ke lokasi dan memberikan pertolongan. Beberapa waktu kemudian Kate dipanggil menghadap atasan. Kinerjanya kemarin dipuji dan dipromosikan ke lantai atas. Namun alih-alih senang, Kate memilih untuk mengundurkan diri. Akibat kejadian kemarin, Kate banyak belajar dari Vale dan menyadari bahwa institusinya tempatnya bekerja banyak melakukan tindakan kotor, seperti kasus Radek. Sementara itu Vale sedang asik menyelesaikan pekerjaannya sebagai tukang batu. Keduanya mengambil arah hidup yang berbeda setelah serangkaian kejadian yang penuh intrik dan pengkhianatan. Dan ya, film pun tamat.